Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian saya mata kuliah manajemen pemeliharaan ternak yang berjudul Pemuliabiakan Ternak. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Putri Demita Sahara dengan NPM 2014141038 dari kelas PTKB. Yang pertama itu ada pendahuluan. Latar belakang, pemulihan ternak adalah suatu cabang ilmu biologi, genetika terapan, dan metode untuk peningkatan atau perbaikan genetik ternak. Pemulihan ternak diartikan sebagai suatu teknologi beternak yang digunakan untuk meningkatkan mutu genetik. Untuk memunculkan kemampuan genetik, ada dua hal yang dapat dilakukan, yaitu mengontrol pewarisan kemampuan genetik melalui seleksi dan sistem perkawinan. Untuk pemulihan ternak dapat ditinjau sebagai suatu metode, maka dalam mencapai tujuan memerlukan unsur-unsur pengamatan, percobaan, definisi, penggolongan, pengukuran, generalisasi, serta tindakan lainnya. Selanjutnya, metode tersebut juga membutuhkan langkah-langkah penentuan masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, penurunan kesimpulan, dan pengujian hasil. Oleh karena itu, pengembangan pemulihan ternak memerlukan penelitian dan penerapan hasil penelitian yang berkelanjutan. Tujuan dari makalah yaitu untuk mengetahui pemuliaan dari ternak ruminansia sapi potong, sapi perah, kambing dan domba, serta pada kerbau. Lanjut untuk isi. Di sini yang pertama ada pemilihan ternak, yaitu pemilihan suatu cabang ilmu biologi, genetika terapan, dan metode untuk peningkatan atau perbaikan genetik ternak. Nah, sistem perkawinan yang paling banyak digunakan untuk penerapan pemilihan ternak adalah perkawinan silang, dengan alasan sistem ini dapat digunakan untuk menghasilkan efek heterosis. Kalau efek ini muncul, maka produksi rata anak akan melebihi produksi rata-rata tetuannya. Dan yang kedua ada pemuliabiakan sapi potong. Pemuliabiakan sapi potong bertujuan untuk menghasilkan sapi bibit yang diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan mutu genetik populasi sapi potong. Dalam seleksi pada sapi potong dibedakan atas adanya dua metode, yaitu seleksi secara tradisional dan seleksi secara kuantitatif. Seleksi secara tradisional ini penilaiannya menggunakan skor. Terus seleksi secara kuantitatif, metode seleksi yang didasarkan atas perhitungan kuantitatif, yaitu ada berat lahir. Dalam hal berat lahir digunakan sebagai kriteria. Berat lahir biasanya disesuaikan pada berat lahir jantan, yang disarankan penggunaan faktor koreksi sebesar 107. Dan untuk beras sapi, rumus umum yang digunakan dalam menghitung beras sapi yang disesuaikan pada umur 205 hari, yaitu BS 205. Ini ada rumusnya, dari keterangannya ada FKUI itu faktor koreksi umur induk. Dan yang ini ada berat 1 tahun, yearling weight. Untuk perhitungan berat badan yang disesuaikan pada umur 365 hari, ini rumusnya. Kemudian ada rata pertamaan berat harian. Rata dari pertamaan berat harian ini dari setiap harinya sejak lahir sampai saat ini. Terus ada pendugaan kemampuan berproduksi. Rumus yang digunakan untuk mencari ini yaitu ini rumusnya, MPPA ini rumus pendugaan kemampuan berproduksi. Terus ini rumusnya, keterangannya ini. Untuk ada persilangan pada sapi potong. Metode persilangan sering digunakan dalam perbaikan mutu produktivitas sapi potong. Mulanya tujuan utama dari persilangan sapi potong ini untuk pembentukan bangsa baru. Nah, ini bangsa sapi potong lokal dan impor, bangsa sapi potong asli dan sapi lokal di Indonesia. Sapi potong asli Indonesia adalah sapi yang sejak dahulu kala sudah terdapat di Indonesia, sedangkan sapi lokal adalah sapi potong yang asalnya dari luar Indonesia. Yang termasuk bangsa sapi potong asli Indonesia adalah sapi Bali Bossondaikus, sedangkan yang termasuk sapi lokal adalah sapi Madura dan sapi Sumba.
Bangsa sapi potong impor, sapi Brahman, sapi Hereford, dan Shorthorn. Dan kemudian ini pemuliabiakan sapi perah. Ada produktivitas sapi perah. Produktivitas ternak dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu breeding, pemuliaan, feeding pakan, dan manajemen. Peningkatan produksi susu pada sapi perah merupakan sifat kuantitatif yang dipengaruhi oleh efek genetik langsung dan lingkungan. Ini program recording, ada pencatatan recording data dari tanggal melahirkan, seks anak, dan identifikasi anak. Kemudian ada pencatatan produksi susu. Data yang diambil adalah nomor sapi dan tanggal laktasi. Produksi susu didata tiap hari dan masing-masing individu tanpa memandang kualitas susu dengan menimbang. Kemudian ada analisis data dan penggabungan data. Data ini meliputi data produksi susu harian, dimasukkan komputer untuk diolah, analisis produksi susu, rata produksi susu, dan efisiensi reproduksi. Kemudian ada seleksi dan penyingkiran kaling sapi induk. Di sini dapat lihat kriterianya ada umur lebih dari 12 tahun, sterilitas. Kemudian untuk standarisasi catatan produksi susu. Standarisasi lama laktasi 305 hari didasarkan pada perhitungan bahwa seekor sapi perah paling optimal apabila dapat beranak 1 kali dalam 1 tahun dengan lama pengeringan 6-8 minggu. Standarisasi disebut atau harus dibakukan. Kemudian ada pendugaan nilai pemuliaan. Nilai pemuliaan merupakan faktor utama dalam mengevaluasi keunggulan individu. Ini rumus nilai pemuliaan. Rumusnya. Kemudian ini daftar sifat-sifat yang mungkin dipertimbangkan dalam program seleksi sapi perah, yaitu ada sifat-sifat subjektif dan sifat-sifat objektif. Sumbernya dari Warwick dan kawan-kawan 1990. Ini bangsa-bangsa sapi perah, ada sapi FH yang berasal dari negara Belanda, ada sapi Jersey berasal dari Inggris, ada sapi Guernsey berasal dari Inggris Selatan, sapi Ayrshire berasal dari Skotlandia. Kemudian ada pemuliabiakan kambing dan domba. Pemulihan ternak harus diawali dengan perbaikan kondisi lingkungan, kemudian dilanjutkan dengan perbaikan potensi genetik. Seleksi kambing dan domba. Pemuliabiakan kambing dan domba di Asia belum maju. Seleksi dilakukan secara tradisional dan sangat sederhana. Ini ada beberapa kriteria seleksi yang digunakan di Australia untuk seleksi kambing dan domba, yaitu ada berat sapi. Ini rumus berat sapi. Kemudian ada pertambahan berat harian pasca sapi. Dapat dilihat pertambahan berat cempeh. Terus produksi dan karakteristik wol, pengukuran terhadap produksi sifat wol dilakukan. Seleksi meliputi kuantitas dan kualitas wol. Untuk share summary ada 4 sifat. Untuk share summary ini sifatnya yaitu data berat sapi, berat yearling, produksi dan sifat karakteristik wol anaknya. Kemudian ada indeks fertilitas induk. Ini ada persilangan kambing dan domba. Dapat dilihat ini tabel hasil persilangan antara domba lokal dengan domba support. Ini ada berat sapi dari pertambahan beratnya. Ini persilangan kambing dan dombanya. Kemudian ada perbaikan mutu genetik kambing dan domba di Indonesia. Itu seleksi terhadap kambing dan domba di Indonesia masih belum banyak dikerjakan. Kemudian di sini ada kambing dan domba lokal di Indonesia. Untuk kambing itu ada kambing kacang, kambing peranakan etawa atau yang disebut dengan PE, kambing gembrong, dan domba ekor tipis, domba periangan, domba ekor gemuk. Dan seterusnya ada pemuliabiakan pada kerbau. Kerbau merupakan salah satu ternak yang potensinya belum banyak diketahui. Usaha dan pembibitan dan perkembangan biakan kerbau juga belum banyak diketahui. Nah, Hardjo Subroto ini menyarankan beberapa kriteria seleksi yang dapat digunakan, yaitu meliputi angka reproduksi, kecepatan pertumbuhan atau berat pada umur tertentu, kualitas karkas, kekuatan dan daya tahan kerja, serta temperamen.
Kemudian ada pemuliabiakan kerbau di Indonesia. Untuk pemuliabiakan kerbau belum dikerjakan, seleksi juga belum dikerjakan dengan baik, dan belum ada suatu pusat pembibitan kerbau seperti halnya di Thailand. Nah, ini pemeliharaan kerbau di Indonesia itu belum dikerjakan dengan baik, dan belum ada pusat pembibitan kerbau yang spesifik. Jadi petani lebih condong untuk memiliki kerbau yang jinak. Kerbau yang biasa digunakan di Indonesia itu untuk tenaga kerja. Nah, untuk selanjutnya ada performance kerbau. Kerbau mempunyai sifat lambat dewasa, lambat untuk kawin kembali sudah beranak, dan sifat yang kurang baik. Nah, pembibitan kerbau untuk memudahkan monitoring dan evaluasi peningkatan produktivitas sebagai hasil dari kemajuan genetik kerbau perlu ditetapkan suatu wilayahnya. Nah, di sini ada bangsa kerbau, beberapa kerbau liar yang masih dapat dijumpai yaitu anoa yang ada di daerah Minahasa Gorontalo, kerbau Mindoro, kerbau Bubulus kever, dan kerbau merah. Nah, di sini yang terakhir ada penutup. Ada kesimpulan, yaitu kesimpulan yang pertama, pemeliharaan ternak adalah suatu cabang ilmu biologi, genetika terapan, dan metode untuk peningkatan atau perbaikan genetik ternak. Pemeliharaan ternak diartikan sebagai suatu teknologi beternak yang digunakan untuk meningkatkan mutu genetik. Dan yang kedua itu ada pemuliabiakan sapi potong yang bertujuan untuk menghasilkan sapi bibit yang diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan mutu genetik populasi sapi potong. Dalam melakukan seleksi pada sapi potong dibedakan atas adanya dua metode pokok, yaitu seleksi secara tradisional kualitatif dan seleksi secara kuantitatif. Dan kesimpulan yang ketiga, untuk memperoleh produksi susu yang optimal, maka mutu genetik ternak harus didukung oleh kondisi lingkungan yang baik juga. Perbaikan mutu genetik dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan sistem perkawinan dan seleksi. Pemeliharaan kambing dan domba di Asia belum maju. Seleksi dilakukan secara tradisional dan sangat sederhana. Kriteria yang digunakan dalam seleksi kambing dilihat dari berat sapi, pertambahan berat, harian pasca sapi, produksi dan karakteristik wool, sarsamari, dan indeks fertilitas induk. Kemudian seleksi pada ternak kerbau dapat dikerjakan dengan metode seleksi yang biasa digunakan pada sapi potong dan perah. Seleksi dilaksanakan dengan maksud untuk mendapatkan kemajuan genetik pada generasi selanjutnya. Kriterianya disarankan meliputi angka reproduksi, kecepatan pertumbuhan, berat pada umur tertentu, kualitas karkas, kekuatan dan daya tahan kerja, serta temperamen. Nah, di sini ada daftar pustakanya, yaitu daftar pustaka yang itu ada Andarusworo, Hanji Wirawan, Harjo Subroto, Kurnianto, Leslie, dan Werwijk. Kemudian itu dia yang dapat saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.